Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Happy Tanurwani dari kelompok 2 2019-1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video ujian skill lab mengenai pemeriksaan fisik pada sistem persarafan. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan kepada pasien yaitu adalah menanyakan keluhan utama atau anamnesa. Nah, di mana yang pertama itu terdapat gangguan vaskuler di mana dapat berupa stroke baik iskemik maupun hemoragik. Nah, pada kasus ini biasanya karakteristiknya berupa kelumpuhan anggota badan sebelah atau hemaparesis atau hemiplegi. Nah, adapun gejala klinis yang dapat disertai dengan seperti mual, muntah, kejang, afasia, disartria, disfagia, dan juga penurunan kesadaran. Nah, untuk yang kedua itu ada trauma kepala dan medula spinalis, di mana gejala klinis yang sering dijumpai adalah penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada pusat kesadaran di batang otak dan korteks cerebri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada space occupying lesion atau SOL, di mana keluhan utama pada gangguan neurologi akibat SOL ini berupa sakit kepala yang makin lama makin progresif. Nah, sakit ini disebabkan karena adanya peningkatan tekanan intrakranial akibat desakan dari SOL tersebut. Nah, kemudian terakhir itu ada infeksi. Nah, keluhan utama pada pasien dengan infeksi sistem neurologi itu dapat dijumpai berupa seperti riwayat demam, sakit kepala, maupun kaku kuduk. Nah, gejala demam yang muncul akibat adanya mikroorganisme yang masuk dalam sirkulasi darah dan merangsang sistem imunologi melakukan mekanisme pertahanan. Nah, baik, selanjutnya kita akan lakukan pengajian tingkat kesadaran ya, Bu ya. Nah, sebelum itu saya boleh bertanya, nama Ibu siapa? Amanda. Amanda. Baik, Ibu sekarang tahu lokasi kita berada di mana? Di rumah sakit. Di sakit Ibu ya. Ibu tahu waktu kita sekarang kapan, hari apa? Hari Jumat. Jumat ya. Baik ya Bu ya. Jadi di sini kita dapat melakukan pengajian tingkat kesadaran yang pertama melalui rangsangan suara. Nah, kemudian jika klien belum berespon ketika kita memanggil, kita dapat lakukan dengan rangsangan nyeri, di mana kita dapat lakukan rangsangan nyeri pertama pada kuku jari klien. Namun intensitas nyerinya dapat kita lakukan secara bertahap atau maksimalnya selama 10 detik. Nah, kemudian dapat kita lakukan jika klien masih belum berespon terhadap nyeri yang kita berikan pada kuku jari, kita dapat lakukan pada musculus trapezius klien. Apabila jika klien belum merespon juga terhadap rangsangan nyeri yang kita lakukan, kita dapat menekan pada takik supraorbita klien dan kita lihat apakah ada respon motorik atau tidak pada klien. Nah, baik Ibu, sebelumnya sekarang apakah Ibu bisa mengangkat tangan? Baik, oke Bu ya. Nah, jadi untuk penilaian dari pengajian tingkat kesadaran ini terdapat 3 parameter. Yang pertama itu ada motorik, verbal, dan juga mata. Nah, untuk motoriknya Ibu sudah mendapatkan nilai yang tinggi ya Bu ya, yaitu 6 karena Ibu sudah bisa mengikuti perintah saya. Kemudian untuk dari verbal, klien mendapatkan nilai skor 5 karena klien bisa berorientasi baik dengan menyebutkan nama, lokasi, dan juga waktu yang telah ditanyakan tadi. Dan untuk respon dari mata, klien juga tadi spontan membuka mata ketika pemeriksa datang ke tempat. Nah, baik Ibu, untuk 3 parameter tadi itu adalah namanya pemeriksaan kuantitatif ya Bu ya. Kalau untuk pemeriksaan kualitatifnya, Ibu termasuk dalam kompos mentis, di mana Ibu sekarang sadar penuh, normal, dan bisa berorientasi dengan baik ya Bu. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan rangsang milenial ya Bu ya. Yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan yang namanya kaku kuduk. Nah, sekarang Ibu sudah berbaring telentang tanpa bantal. Jadi nanti tangan kiri saya akan berada di belakang kepala Ibu dan tangan saya berada di dada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kemudian kita dapat meletakkan tangan kiri kita di bawah kepala pasien kondisi ya Bu, dan tangan berada di dada. Kemudian kita bisa memfleksikan leher klien hingga mendekati dada. Apakah terasa nyeri Bu? Enggak. Tidak ya Bu ya, baik. Kemudian hasil positif kaku kuduk apabila pada saat kita memfleksikan leher, klien terasa nyeri atau terdapat tekanan pada leher klien. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan kaku kuduk, kita bisa sekaligus untuk melakukan Brudzinski 1, di mana pada saat kita memfleksikan leher klien, kita dapat melihat antara sendi panggul dan lutut apakah terdapat fleksi secara refleks. Baik Ibu, sudah selesai. Nah, baik Ibu, untuk pemeriksaan yang kedua itu namanya pemeriksaan Kernigsen ya Bu ya. Nah, jadi kita dapat lakukan dengan cara mengangkat kaki klien, misi ya Bu,
dengan fleksi pada sendi panggul sejauh 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi pada sendi lutut sejauh 135 derajat. Apakah terasa nyeri, Bu? Tidak ya, Bu ya. Baik. Klien dikatakan hasilnya positif chronic sign apabila pada saat sebelum mencapai sudut 135 derajat, klien sudah mengatakan nyeri atau terdapat tahanan pada kaki klien. Dapat kita lakukan pada kedua sisi tungkai klien. Nah, kemudian Ibu yang ketiga itu ada namanya pemeriksaan LASIK sign. Jadi kita dapat lakukan dengan cara mengangkat sendi panggul klien lurus, kemudian kita angkat sejauh 70 derajat. Apakah terasa nyeri, Bu? Tidak ya, Bu ya. Baik, untuk hasilnya positif apabila pada saat sebelum mencapai sudut 70 derajat, klien sudah menyatakan nyeri atau terdapat tahanan pada kaki klien. Dapat kita lakukan juga pada tungkai yang kontralateral. Nah, kemudian tadi kita juga sudah melakukan pemeriksaan Brzezinski 1 ya, Bu ya. Selanjutnya itu pemeriksaan Brzezinski 2 ya, Bu ya. Jadi saya izin menaikkan, Ibu bisa menekukkan sendi panggulnya. Nah, baik. Kita lihat apakah saat kita akan fleksikan sendi panggul klien, apakah kaki yang kontralateral atau sebelahnya lagi ikut refleks fleksi atau tidak. Jika tidak, berarti normal. Baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada saraf Ibu ya, Bu ya. Jadi di sini kita akan memeriksa 12 saraf Ibu. Dimana yang pertama ini kita akan lakukan pemeriksaan pada saraf pusat Ibu, yaitu nanti saya minta Ibu untuk menyebutkan apa bau yang Ibu hirup ya, Bu ya. Jadi nanti saya minta Ibu untuk menutup salah satu mata Ibu dan juga salah satu Ibu. Nah, baik Ibu sekarang bisa menutup kedua matanya dan salah satu hidungnya. Kita mulai ya, Bu. Baik Bu. Lanjut lagi. Kopi. Ya, kemudian yang terakhir. Ya, benar. Tutup mata ya, Bu ya. Berarti untuk saraf satu ini masih bagus ya, Bu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kedua ya, Bu ya. Jadi di sini nanti saya punya tulisan, saya minta Ibu untuk membacanya. Ini ya, apa perlunya mempelajari pemulihan? Nanti bagus ya, Bu ya. Nah, apabila pasien tidak bisa membaca tulisan di sini, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan sendal lencana. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan namanya lapang pandang. Jadi saya minta Ibu untuk menutup salah satu matanya dan matanya satu lagi bisa fokus ke hidung saya ya, Bu. Bisa ditutup. Kemudian Ibu bisa nanti menyebutkan apa yang saya tuju ya, Bu ya. Masih terlihat, Bu? Masih. Masih lihat? Masih. Apa nama, Bu? 2, Sini. 5, Masih lihat, Bu? masih. Masih lihat? Masih. Apa, Bu? 2, Ini. 5, Masih terlihat? masih. Apa, Bu? 2, Ini. 5, Masih terlihat? masih. Masih lihat? Masih. Apa, Bu? 2, Ini. 4. Nah, baik, sudah ya, Bu ya. Berarti untuk saraf kedua normal ya, Bu ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pada saraf yang kedua ini ada namanya pemeriksaan papil. Jadi kita menggunakan alat ini yang namanya oftalmoskop ya, Bu ya. Saya izin cek dulu. Nah, baik. Di sini bola mata Ibu serabutnya halus ya, Bu ya. Berarti normal. Nah, jika tidak normal itu serabutnya itu terjadi penebalan atau terjadinya edema ya, Bu ya. Berarti di sini untuk saraf kedua Ibu bagus. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan saraf ketiga, keempat, dan keenam. Nah, jadi di sini nanti saya minta mata Ibu untuk mengikuti arah jari saya ya, Bu ya. Kita mulai yang pertama. Ini. Nah, bagus ya, Bu ya. Nah, nanti saya juga minta Ibu untuk mengikuti jari saya, Ibu untuk tetap fokus pada jari saya ya, Bu ya. Kita mulai. Nah, bagus ya, Bu ya, untuk matanya. Nah, baik Bu, untuk sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks pupil Ibu ya, Bu. Jadi nanti saya akan melihat pupil Ibu. Kita mulai dari pertama. Bagus. Nah, bagus. Untuk kedua mata Ibu itu pupilnya sama besar ya, Bu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada kelopak mata Ibu. Sekarang Ibu bisa menutup matanya, bisa dibuka Bu. Nah, baik. Untuk kedua kelopak mata Ibu itu simetris ya, Bu ya. Keduanya tidak ada yang jatuh bagaimana. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan saraf kelima Ibu ya, Bu ya. Jadi di sini ada dua pemeriksaan, motorik dan sensorik. Nah, untuk motoriknya Ibu sekarang bisa seperti umumnya Ibu merapatkan giginya. Saya izin kasih Ibu ya. Nah, baik Ibu, sudah di sini terdapat kontraksi otaknya Bu ya, berarti bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada sensoriknya. Jadi di sini saya nanti akan menyentuh permukaan wajah Ibu. Wajah Ibu masih terasa? Terasa. Di sini saya juga menggunakan kapas Bu ya. Terasa.
rasa, halus, rasa, terasa, terasa. Nah, Ibu, selanjutnya yang terakhir, Ibu sebenarnya bisa menghadap ke sebelah mana? Nah, Ibu, untuk reflektornya Ibu bagus ya Bu ya, karena tadi Ibu sudah refleks ketika saya mendekatkan ke atas ini. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada saraf ketujuh ya Bu ya. Jadi yang pertama itu juga ada sensorik. Nanti saya akan memberikan Ibu sebuah zat, Ibu bisa menyebutkan apa rasa dari zat itu ya Bu ya. Kita mulai dari yang pertama. Manis. Yang kedua, Asin. asin. Lalu Asam. asam. Baik. Untuk dari saraf ketujuh Ibu ya, sensoriknya bagus ya Bu ya. Kita lanjutkan bagian motoriknya. Ibu sekarang Ibu bisa coba untuk senyum. Senyum Bu. Senyum. Ya baik. Ibu bisa mengangkat alisnya. Ya. Kemudian Ibu bisa menggemukkan pipinya Bu. Ya Bu. Baik. Bagus ya Bu ya, untuk saraf ketujuh Ibu antara motorik dan sensoriknya bagus. Baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada saraf ke-8 ya Bu ya. Nah, untuk pertama ini kita akan lakukan pada cochlearis. Jadi di sini saya akan meminta Ibu untuk mendengarkan detik dari jam yang saya pakai ya Bu ya. Kita mulai, Ibu. Apakah terdengar Bu? Dengar terus. Terdengar ya Bu ya. Jadi jika pasien tidak mendengarkan detik dari jam ini, maka kita dapat lakukan uji pada pendengaran klien, yaitu uji Rina, Weber dan Schwab. Nah, kemudian cara yang kedua itu kita akan menilai pemeriksaan pada vestibula ya Bu ya. Ibu bisa berdiri sekarang? Bisa sus. Ibu bisa menutup matanya sekarang. Baik Ibu, bisa dibuka kembali. Nah, berarti Ibu di sini bagus ya Bu ya. Ibu tidak Bu ya ketika berdiri. Nah, sekarang Ibu bisa mendekatkan antara jempol kaki Ibu dan tumitnya. Seperti itu. Ibu bisa berjalan lurus Bu. Bagus ya Bu ya, untuk saraf ke-8-nya Bu ya. Kita bisa duduk kembali. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada saraf ke-9 dan 10 ya Bu ya. Jadi yang pertama ini saya akan melihat kalau Ibu, Ibu bisa membuka mulut. Lidahnya tidak perlu dibuka Ibu ya. Bisa Ibu Ibu, penghasilannya masih berada di tengah ya Bu ya, berarti normal, bagus. Nah, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan refleks muntah ya Bu ya. Jadi saya menggunakan alat yang namanya spatel. Nanti saya akan masukkan ke dalam mulut Ibu ya Bu ya. Bisa membuka mulut Bu? Baik ya Bu ya. Bagus untuk refleks muntahnya. Kemudian di sini kita akan lakukan refleks menelan. Nah, di sini saya ada air. Ibu bisa minum. Ditelan dulu Bu. Bisa masukkan Bu ya. Bisa ditelan. Baik Bu, ini terdapat kontraksi pada saat menelan ya Bu ya, berarti untuk saraf ke-9 dan 10 Ibu masih bagus. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada saraf ke-11 ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama ada sternocleidomastoideus spadius. Saya minta Ibu untuk menghadap ke sebelah kiri Bu. Sebelah lagi Bu. Nah, di sini bagus ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan yang pemeriksaan pada musculus trapezius Bu. Ibu bisa mengangkat bajunya. Bisa Bu. Baik. Di sini bahu Ibu simetris ya Bu ya, antara kiri dan kanannya, berarti di sini masih bagus. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan saraf yang terakhir, yaitu saraf ke-12 ya Bu ya. Nah, jadi di sini pemeriksaan terakhir ini Ibu bisa membuka mulut Bu dan menjulurkan lidahnya sepanjang mandinya Bu. Nah, di sini kita lihat apakah lidah klien itu berada di tengah atau tidak. Kemudian Ibu bisa ke kiri dan ke kanan. Bagus ya Bu ya. Berarti kalau Ibu biasanya minum obat, apakah masih terasa pahit atau tidak Bu? Iya, sus pahit. Ya. Jadi untuk yang terakhir ini juga saya akan memberikan Ibu sebuah zat perasa. Ibu bisa bilang apa zat yang Ibu rasain ya. Baik sus. Baik ya Bu ya, bagus. Nah, baik ya. Jadi di sini sudah selesai pemeriksaan kita pada ke-12 saraf Ibu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan itu semuanya normal dan bagus ya Bu ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ya Bu ya, berarti terima kasih atas kerjanya sama-samanya Ibu. Saya izin pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.